Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, ini tergantung dari komitmennya, komitmen pemerintah daerah. Tadi kita sudah dengar dari pesisir selatan komitmennya sangat tinggi sekali, gitu ya. Beliau dari pesisir selatan telah menganggarkan, Pak. Selain dana dari DAK, gitu ya, ada juga dana dari APBD, gitu ya. Dana APBD itu di tahun 2020 sejumlah 215.167. Tentunya ini juga sudah sesuai dengan Permendagri 90 ya Pak ya, di mana mata anggarannya juga sudah disiapkan, gitu ya. Kita sudah lakukan pemetaan untuk urusan sediaan farmasi ini. Kemudian di tahun 2021 juga telah disiapkan, kalau nggak salah ya Pak ya, yang 41 juta itu APBD 2020 juga ya Pak ya, tapi tahap 2 ya Pak? Ya, ya. Tahun 2021 ini kita menganggarkan di APBD 19.308.760 rupiah. 19.308.760 rupiah. Ya, 380.000 ya Pak ya. Itu tahun 2021. Padahal tahun 2020 Pak, Bapak cukup banyak itu mengalokasikan anggaran. Yang tahap pertama 215 juta, yang tahap kedua ditambah menjadi 41 juta. Nah, tetapi tahun 2021 Bapak hanya menyediakan anggaran 19. Nah, ini mungkin nanti kita akan diskusikan mengapa terjadi penurunan anggaran APBD, Pak. Karena dari tadi pagi dan mungkin yang kemarin-kemarin juga sudah kita garis bawahi bahwa dana DAK ini tidak menggantikan, gitu ya, tidak menggantikan dana APBD, gitu ya. Jadi memang keuangan ini hanya untuk membantu daerah, kabupaten, kota untuk melaksanakan kewenangannya. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian Undang-Undang 23 jelas gitu ya, bahwa kewenangan yang harus dilaksanakan kabupaten kota antara lain adalah untuk melakukan pengawasan obat dan makanan gitu ya. Nah, sebelum sampai dengan teman dari Pekalongan, Kota Pekalongan, mungkin itu yang menjadi nanti bisa kita diskusikan gitu ya. Walaupun nanti dengan anggaran hanya 19 juta itu nanti untuk tahun 2021 bisa dijelaskan lagi ya Pak, peruntukan untuk apa. Tapi nanti kita buka di diskusi nanti. Sekarang kita beri kesempatan untuk teman Bapak dari Kota Pekalongan untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan gitu ya. Kita lihat sejauh mana komitmen Kota Pekalongan untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Karena kita tahu pengawasan obat dan makanan itu urusan wajib Bapak Ibu sekalian. Dinas Kesehatan, urusan kesehatan merupakan urusan wajib terkait layanan dasar. Jadi mau tidak mau, karena ini urusan wajib, pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan itu. Sub-urusan di dalamnya ada sub-urusan sediaan farmasi. Jadi harusnya tanpa DAK pun memang daerah harus melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Hanya saja kita tahu betul APBD tidak mencukupi untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan sehingga memang ada intervensi dari pemerintah pusat melalui dana DAK gitu ya. Silakan Bapak dari Pekalongan Pak, kami persilakan untuk menyampaikan apa yang menjadi komitmen Bapak dan apa yang telah dilaksanakan Bapak di tahun 2020. Sehingga juga kalau bisa Bapak gambaran di tahun 2021 akan melaksanakan apa. Ya, kami persilakan Pak dari Kota Pekalongan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Sestama, para deputi, para peserta yang mengikuti acara ini, baik itu secara luring maupun daring. Perkenankan saya Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budianto, sesuai dengan tugas kami di sini menyampaikan success story dari pelaksanaan
dak non fisik POM tahun 2020 yang kami laksanakan di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada Badan POM yang telah tahun 2020 itu memberikan tambahan anggaran bagi kami yang tentunya ini mampu meningkatkan kinerja kami di dalam bidang pengawasan obat dan makanan, dan juga ini berimplikasi kepada tentunya adalah perlindungan kepada masyarakat dan juga peningkatan produktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi ini sebuah bagi kami sangat berarti sekali ya untuk adanya anggaran ini. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf bahwa mungkin kami di sini menyampaikan success story, saya pikir ini bukan success story gitu ya, tapi merupakan sharing pengalaman bagaimana pelaksanaan dak non fisik POM tahun 2020 yang kami laksanakan. Saya yakin di beberapa tempat lain itu kemungkinan ada yang lebih baik dari yang kami laksanakan. Oleh karena itu mohon nanti kalau misalnya ada kekurangan ataupun ada hal lain yang lebih bisa memberikan kami hal yang positif, nanti bisa kita adopsi di Kota Pekalongan. Slide ya. Ini saya kira materi yang outline yang kami sampaikan. Lanjut saja. Ya, termasuk dasar hukum ini kita lewati saja. Tadi Pak Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan juga sudah menyampaikan banyak hal. Ini adalah profil sarana kesehatan yang ada di Kota Pekalongan di tahun 2020, bahwa kami memiliki 14 puskesmas, 4 diantaranya adalah perawatan, ya, yang 10 non perawatan. Rumah sakit kami ada 1 yang RSUD, 8 rumah sakit swasta. Ada 1 lagi sebenarnya RSUD, tapi sebenarnya itu milik Kabupaten Pekalongan, tapi berada di Kota Pekalongan. Jadi RSUD-nya secara de facto itu kita punya 2 RSUD gitu ya. Kemudian apotek kita ada 264. Sementara toko obat 9 dan klinik sebanyak 23. Kami terdiri dari 4 kecamatan dengan 27 kelurahan dengan jumlah penduduk per bulan Maret ini adalah sekitar 316.000 jiwa. Next. Ya. Data IRTP Kota Pekalongan ya saat ini jumlah totalnya dari tahun 2014 sampai dengan 2020 ini jumlah sarananya sebanyak 329, sementara SPP IRT-nya ada 447. Ya. Kemudian ini data yang kemarin kita tangani di tahun 2020 itu adalah sebanyak 57 SPP IRT. Nah, PR kami di sini adalah dari total jumlah PIRT yang terdaftar di Kota Pekalongan tersebut ya, itu 25% diantaranya sudah beralih ke usaha lainnya. Dan sudah habis jangka waktunya. Nah ini yang kami koordinasikan terus-menerus kepada OPD terkait dengan bagaimana ini dalam mengatasi atau memecahkan masalah tersebut ya. Next. Nah, kemudian data pengawasan sarana pelayanan kefarmasian yang kami laksanakan di tahun 2020 ini secara keseluruhan ya, semua puskesmas kita lakukan pengawasan, demikian juga dengan rumah sakit, apotek juga, toko obat juga, dan klinik. Klinik ini sebenarnya kita lakukan pengawasan, tetapi leading sektornya bukan dari seksi kefarmasian, tetapi dari seksi pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kita sampaikan bahwa sebenarnya seluruh sarana pelayanan kesehatan ini sudah kita lakukan ya, termasuk diantaranya sarana kefarmasian di klinik yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Next. Kemudian untuk data pengawasan sarana PIRT, baik itu pre maupun post market ya, ini untuk pre-nya sebanyak 30, yang kita monitoring sebanyak 30, yang post market ini ada 75, dan semuanya kita lakukan moneh. 75-nya. Next. Kemudian untuk pelaksanaan dak non fisik
POM tahun 2020 Kota Pekalongan ini kami mendapatkan anggaran sebesar 231.391.000 ya. Kemudian dari kegiatan yang sudah kita laksanakan, realisasi anggaran sebesar 96,36% atau sebanyak Rp222.970.350. Untuk persentase capaian target, alhamdulillah kami bisa mencapai 100% ya. Next. Nah, kami juga ada dana pendukung dari APBD tahun 2020 untuk peningkatan mutu pelayanan ke farmasi komunitas. Di sini sangat terbatas ya, hanya Rp42.500.000. Realisasinya sebanyak 99,7% dengan capaian target 100% ya. Alhamdulillah kita bisa merealisasikan semua kegiatan yang kita rencanakan. Lanjut. Nah, ini adalah rincian ya. Ada 10 rincian kegiatan yang kita laksanakan untuk DAK non-fisik POM tahun 2020. Yang pertama terkait dengan pemeriksaan dalam rangka pengawasan pemeriksaan izin fasilitas farmasian. Ini alhamdulillah anggaran bisa kita realisasikan semua dengan target 136 lokasi, semuanya juga sudah tercapai. Kemudian untuk subrincian kedua adalah penyelenggaraan BIMTEK tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan. Alhamdulillah anggaran juga bisa kita realisasikan dengan target 150 orang dan semuanya mengikuti kegiatan tersebut. Lanjut. Untuk rincian kegiatan berikutnya, lanjut. Next. Ya. Penyelenggaraan BIMTEK keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan. Ini juga anggarannya bisa kita realisasikan dengan target 60 maupun realisasinya sebanyak 60 orang. Kemudian sub kegiatan keempat adalah pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Ini juga anggaran sebanyak 4 juta kita realisasikan untuk 30 lokasi ya. Alhamdulillah sudah kita realisasikan semua. Next. Yang kelima adalah pengkajian ulang untuk sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Ini dalam bentuk rapat-rapat koordinasi sudah kita laksanakan sebanyak 3 kali. Demikian juga dengan inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan ya. Ini juga dalam bentuk rapat-rapat koordinasi sebanyak 3 kali. Alhamdulillah sudah kita laksanakan semuanya. Berikutnya. Next ya. Kemudian untuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah tangga pangan. Ini juga sudah kita laksanakan ya di dalam 4 kali kegiatan ya. Realisasinya juga sudah kita realisasi anggaran juga alhamdulillah bisa kita capai. Kemudian pengawasan sarana industri rumah tangga pangan sebanyak 75 lokasi. Target maupun sasaran ini sudah tercapai itu ya. Dengan anggaran 7.500.000 alhamdulillah bisa kita laksanakan semuanya. Lanjut. Next. Ya. Next. Berikutnya adalah sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga. Ini yang capaian anggarannya sedikit selisih lumayan karena di sini kalau kami menilai adalah bentuk efisiensi karena dari target maupun capaian target ini sudah tercapai sebanyak 20 sampel. Cuman memang ini kaitannya dengan tarif yang dikenakan di laboratorium yang kami uji, sampel yang kami tempat pengujian itu memang lebih rendah daripada standar yang kami rencanakan ya. Jadi ini ada sisa sekitar hampir 8-9 jutaan ya. Kemudian yang berikutnya KIE, ini kami yang melakukan roadshow ini ke semua ke kelurahan-kelurahan ya secara terus-menerus ini beberapa lokasi di kelurahan-kelurahan ini dengan menjangkau 630 orang
dengan total anggaran 103.086.750. Lanjut. Nah, untuk melaksanakan kegiatan, jadi tentunya kami terima kasih kepada teman-teman yang sebagai pelaksana ya, bahwa ini memang merupakan kerja dari tim kami ya, bukan kepala dinasnya, tetapi adalah tim yang ada di bawah, di mana tim pelaksana. Dalam melaksanakan kegiatan ini memang kami mengeluarkan SK tim rekomendasi ya, SK tim yang kami keluarkan. Di sini ada petugas yang pelaksana yang personel-personel yang kami tunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan ada dari OP ya, organisasi profesi. Di sini kami melibatkan IAI ya. IAI kami ikutkan di dalam SK tim rekomendasi ini ya. Nah, ini untuk yang saran yang ini SK dari kami, sementara yang SK tim keamanan pangan itu memang SK-nya adalah dari wali kota, ada sendiri. Ini leading sektornya, kalau di kami adalah dari Dinas Pertanian dan Pangan. Gitu. Lanjut. Ya, ini adalah data petugas DFI dan PKP di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Ini ada sebanyak berapa orang ini? 10 ya, yang untuk yang DFI-nya itu pengawasan pangan ada 5, kemudian yang PKP ini ada 8 ya, ada 5 untuk pengawasan pangan dan PKP-nya ini ada 8 ya. Alhamdulillah ini semuanya memang sudah mengikuti pelatihan yang terima kasih ini dari Badan POM yang sudah melakukan pelatihan bagi teman-teman kami secara bertahap ya. Memang dari sudah lama ya itu terjadi. Kalau kami sendiri kebetulan nggak masuk di sini, tapi sebenarnya saya pribadi mempunyai kalau zaman tahun 2000, kalau nggak salah 2005 kalau nggak 2004 ya, itu ada pelatihan. Saya sendiri sudah pernah mengikuti baik dasar maupun lanjutan waktu itu oleh Balai POM Semarang kalau nggak salah di tahun 2004 ya. Next. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang kami lakukan ya. Jadi ini apa temuannya, kemudian rekomendasinya apa, tindak lanjutnya apa. Ini karena kecil sekali saya nggak bisa membaca ini. Pemeriksaan sampel produk IRTP ya, ini kita kirim kemana dan sebagainya. Itu ini dokumentasinya. Next saja. Jadi tadi ya, ini pelaksanaan pengawasan yang kita lakukan ya di apotek maupun toko obat ya. Ini oleh tim pengawasan ya. Ini dokumentasinya untuk kegiatan pertama, rincian kegiatan pertama. Lanjut. Berikutnya adalah bimbingan teknis ya, ini kita lakukan untuk tenaga kefarmasian ya, baik itu di apotek maupun toko obat ya. Lanjut. Ini kegiatan ketiga adalah penyelenggaraan BIMTEK keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan ya. Ini kita laksanakan. Jadi untuk yang pertemuan-pertemuan ini karena pandemi Covid ya, kami memang dibatasi oleh aturan pemerintah Kota Pekalongan bahwa kapasitas yang harus dipenuhi di dalam aturannya itu adalah maksimal 30% dari total kapasitas dari ruang pertemuan tersebut. Jadi alhamdulillah kami menerapkan tersebut dengan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID ya, tentunya itu kita komitmennya seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini pengawasan pre-market ya, kita laksanakan langsung terjun ke lokasi di mana produksi dari makanan tersebut berasal ya. Jadi kita kunjungan ke tempat-tempat sarana PIRT tersebut. Lanjut. Next. Ya, KIE. Nah, ini yang tadi kami sampaikan.
ini juga terkendala dengan karena COVID ya, tapi alhamdulillah kita koordinasi dengan Pak Lurah, Pak Lurah ini untuk bisa membantu kami mendekatkan pelayanan kepada mereka. Jadi pelatihan ini dilaksanakan, pertemuan ini dilaksanakan di masing-masing kelurahan, ya, dengan mendatangkan pelaku usaha yang ada di masing-masing tingkat kelurahan. Jadi kita mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Jadi baik itu yang pada masyarakat ini ya kita lakukan edukasi bagaimana sebenarnya keamanan pangan tersebut. Lanjut. Ya, hambatan dan permasalahan yang kami hadapi di sini ada beberapa yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tentunya ini Silmonef ya sebenarnya, Silmonef ya. Saya kira ini juga klasik sebenarnya ya. Bahwa pelayanan yang pertama terkait dengan obat ya. Ini yang kami temukan, pelayanan obat ini dilakukan bukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Jadi terutama pada jam-jam yang misalnya sampai siang hari, sore itu terutama sampai siang hari ya gitu ya. Kemudian apoteker penanggung jawab tidak aktif hadir setiap hari sesuai dengan jam prakteknya. Ya, ini yang terjadi di dalam pelaksanaan di lapangan seperti itu. Kemudian pengadaan tidak dari sumber resmi. Jadi beberapa apotek itu bertindak sebagai distributor bagi apotek lain. Kemudian apotek menerima barang konsid obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Kemudian berikutnya masih ditemukan obat kedaluarsa yang disimpan di ruang pelayanan dan peracikan obat. Ya. Kemudian pemusnahan obat kedaluarsa tanpa dilengkapi dengan berita acara pemusnahan. Nah, terkait dengan temuan-temuan ini kami langsung membuat surat feedback kepada sarana kefarmasian tersebut, pelayanan kefarmasian untuk bisa ditindaklanjuti langsung. Ya, jadi kami ada batas waktu berapa lama harus ditindaklanjuti. Ya. Kalau ini terus terang saja, kami sedikit kalau mereka ini menganggap dinas kesehatan ini kan kurang begitu punya power gitu, dalam artian karena kita nggak punya penyidik gitu ya, hanya pengawasan saja. Oleh karena itu kami sedikit memberikan efek jerahnya itu saya sampaikan. Kalau kami sampaikan kalau misalnya ini Anda kami laporkan ke Balai POM, Balai Besar POM yang di Semarang itu untuk bisa langsung terjun ke sarana kefarmasian Anda. Kalau misalnya nggak segera ditindaklanjuti, itu senjata kami memang begitu ya. Jadi supaya mereka agak sedikit ada rasa perhatiannya itu kami terus terang membawa nama Balai Besar POM ya, Balai Besar POM yang ada untuk pengawasannya. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah mereka merespon dan juga ya kalau kebanyakan merespon. Kalau ada yang satu seperti itu mungkin kami lakukan edukasi terlebih dahulu. Gitu. Kemudian yang terkait dengan pangan, masih banyak pelaku produsen industri rumah tangga yang belum menerapkan CPB IRT dalam melaksanakan proses pengolahan pangan. Jadi dari kami melakukan terjun langsung ke sarana produksi tersebut memang ditemukan demikian. Kemudian masih ditemukan produk pangan hasil olahan IRTP yang mengandung cemaran fisika, kimia, biologi, mikrobiologi ya. Dari sampel yang kita kirim ternyata memang ada beberapa yang hasilnya itu memang positif ya untuk baik itu cemaran kimia, fisika maupun mikrobiologinya. Kemudian ini tidak ada honor untuk narasumber. Jadi memang tidak diperkenalkan ya karena sesuai dengan tupoksinya. Jadi kalau di sini memang di kami memang masih ada sedikit ya peluang pada anggaran APBD, namun memang ada batasannya. Kemudian tidak ada anggaran sewa gedung untuk pertemuan Fintech KIE dan PKP pada anggaran APBD. Sehingga ini makanya kami tadi mintanya itu pelaksananya di kelurahan, di ini karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Kemudian keterbatasan petugas pengawasan atau pemeriksaan izin fasilitas pelayanan kefarmasian dan pengawasan sarana IRT di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Jadi di Dinas Kesehatan itu hanya sedikit ya untuk tenaganya. Kami melibatkan tenaga dari puskesmas ya, baik itu untuk pelayanan kefarmasian
maupun untuk pangannya itu melibatkan teman-teman dari sanitarian. Ya, itu yang kami laksanakan untuk supaya tenaga kita itu tercukupi. Kemudian untuk selanjutnya solusinya, ya, ini adalah narasumber untuk kegiatan BIMTEK KIE dan PKP berasal dari tenaga PKP yang ada di Dinkes yang telah tersertifikasi. Jadi ini kan memang tidak perlu pakai honor ya, tidak perlu mengundang narasumber dari yang lain. Kemudian pelaksanaan BIMTEK KIE dilaksanakan secara bertahap karena keterbatasan luas gedung yang dipergunakan. Jadi tadi kami sampaikan, kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi di kelurahan-kelurahan kami laksanakan untuk KIE tersebut ya, dengan dibantu oleh kelurahan. Jadi kelurahan ini merasa memiliki kalau semuanya kita serahkan, kita minta bantuan kepada kelurahan. Kemudian dalam kegiatan pengawasan, pemeriksaan izin fasilitas pelayanan kefarmasian, Dinas Kesehatan ini melibatkan organisasi profesi, yaitu baik itu IAI maupun PAVI ya, kita libatkan di situ. Kemudian untuk pengawasan sarana IRTP, Dinas Kesehatan melibatkan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, terkait dalam pembinaan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terkait data sarana IRTP, karena memang saat ini semua pelayanan perizinan satu pintu di DPM-PTSP dan petugas sanitarian puskesmas. Kemudian berikutnya untuk strategi pelaksanaan dak non fisik tahun 2020 selama pandemi ini, jadi tadi kami sampaikan kami berkoordinasi dengan kelurahan, kemudian pembagian tim secara, jadi timnya itu kita bagi ya, ini di mana tugasnya apa dan sebagainya. Kemudian melakukan percepatan kegiatan pada trimester kedua dan ketiga, sehingga di trimester keempat ini sudah tinggal penyelesaian administrasi maupun pembenahan yang lain. Nah, terkait dengan dak non fisik POM tahun 2021 ini, alhamdulillah anggarannya ini meningkat ya, tapi meningkatnya ini lebih banyak digunakan untuk pelatihan untuk PKP dan DFI kalau nggak salah ya. Jadi peningkatan itu digunakan untuk pelatihan. Tadi juga dari Ibu Deputi sudah menyampaikan dan itu anggarannya lumayan banyak. Dan untuk pelaksanaannya kami mohon Ibu Deputi, karena kami ini untuk pelaksanaannya kemungkinan dari kabupaten kota itu kan serentak begitu. Tentunya ini membutuhkan narasumber yang cukup banyak juga, sehingga ini kalau tidak difasilitasi betul-betul oleh pusat, ini kami khawatir anggaran tersebut tidak bisa terrealisir, karena memang nanti ini apalagi jadwalnya kan nanti akan padat sekali nih, setiap kabupaten kota harus mengajukan permohonan narasumber. Jadi mohon untuk bisa dipertimbangkan untuk tim dari narasumber baik itu pusat maupun balai besar yang ada di masing-masing daerah itu bisa saat ini sudah bisa ancang-ancang kira-kira kami untuk membantu kabupaten kota ini bagaimana gitu ya. Jadi ini mohon nanti bila perlu kalau memang perlu melibatkan dari kabupaten kota ya nanti narasumbernya nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya. Kemudian kegiatan lain masih sama yang kami lakukan di tahun 2020 ya. Jadi di seksi kefarmasian ini tetap melaksanakan pembinaan pengawasan yang dibiayai melalui dana APBD. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan dan mohon masukan, saran untuk kita sama-sama di tahun 2021 itu untuk bisa melaksanakan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan. Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Slamet Budianto, SKF MKes ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi saya belum sempat memperkenalkan para narasumber kita gitu ya, ada dua di hadapan Bapak Ibu sekalian ya melalui daring. Ya tadi yang pertama, narasumber pertama adalah Bapak Dr. Haji Satria Wibawa, MKes. Beliau jabatannya adalah sebagai Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan.
Kemudian yang kedua barusan saja yang terakhir adalah Bapak Dr. Slamet Budianto SKM MKes. Beliau jabatannya adalah Kadis Kesehatan Kota Pekalongan ya. Kita sudah mendengarkan Bapak Ibu sekalian apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari pesisir selatan maupun Kota Pekalongan. Jadi kita sama-sama menyadari Bapak Ibu sekalian bahwa pengawasan obat dan makanan memang merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya dinas kesehatan, tetapi juga melibatkan OPD-OPD terkait, gitu ya. Oleh karena itu perlu ada tim koordinasi dan di dua daerah Kabupaten Pesisir maupun Kota Pekalongan telah dibentuk tim koordinasi untuk pengawasan obat dan makanan yang melibatkan OPD terkait gitu ya. Inilah yang nanti akan mempengaruhi lah, memberikan kontribusi terhadap suksesnya pengawasan obat dan makanan di daerah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi selain dari sisi pemerintah, tentunya pengawasan obat dan makanan juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha gitu ya. Pelaku usaha tadi dari Pekalongan Bapak juga sudah melakukan langsung gitu ya, terjun kepada IRT, produsen IRT gitu ya. Nah ini juga kita memerlukan tanggung jawab dari pelaku usaha, bagaimana dia prosesnya dalam memberikan produk makanan atau pangan yang dihasilkan itu aman bagi masyarakat gitu ya. Dan mungkin juga pengawasan juga perlu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau mereka juga melihat ada suatu keganjilan atau ada suatu kekhawatiran yang makanan atau obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya, tentunya masyarakat bisa melaporkan hal ini gitu ya untuk keselamatan kita semua. Makanan kita sehat, tentunya tubuh akan sehat, Bapak Ibu sekalian, energi kita juga untuk bekerja akan lebih baik, tentunya nanti pada akhirnya juga akan memberikan produktivitas kita yang lebih baik lagi, sehingga akan meningkatkan penghasilan kita semua, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah memang untuk sehat, dasarnya kita coba dari asupan yang harus kita makan di dalam tubuh kita. Ada obat dan makanan. Dan memang saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian, pengalaman ya, saya sebagai konsumen gitu ya, rasanya kalau obat masuk dalam apotek, saya merasa aman, bahwa obat itu sudah diuji aman, mutunya sudah aman. Tapi ternyata tadi di Kabupaten Pekalongan masih ditemukan ada obat obat yang masuk apotek itu yang memang tidak memiliki izin edar gitu ya. Padahal image dalam masyarakat kalau sudah masuk dalam apotek tentunya sudah aman gitu ya. Sudah aman kualitas maupun izin edarnya juga sudah ada gitu. Nah, itulah perlunya ada pengawasan gitu ya Bapak Ibu sekalian, pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengar gitu ya, permasalahan-permasalahan tentunya banyak dihadapi oleh pemerintah Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pesisir. Tetapi alhamdulillah dengan komitmen pemerintah yang tinggi gitu ya, dan dengan bantuan juga dengan dana DAK, pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pekalongan bisa lebih efektif terlaksana pengawasan obat dan makanan. Tadi khusus untuk DAK, kami beri apresiasi lah kepada Kota Pekalongan dan Kabupaten Pesisir Selatan gitu ya, yang telah dapat merealisasikan dana DAK di atas 90% gitu ya, mendekati 100%. Nah, terima kasih kepada Pekalongan dan Pesisir Selatan gitu ya, apresiasi untuk kedua daerah tersebut gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti tahun 2021 Pekalongan dan Pesisir Selatan juga akan lebih baik lagi, bisa menyerap realisasi DAK akan lebih tinggi lagi, dan yang terpenting adalah bagaimana manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Masyarakat merasa aman,
bahwa makanan dan obat yang beredar di tengah-tengah mereka itu adalah aman untuk diasup gitu ya, menjadi asupan mereka gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tim Bapak Ibu sekalian memang ini mungkin sangat berperan gitu ya di dalam pengawasan obat dan makanan gitu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya garis bawahi dari kedua narasumber kita. Mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Kalau Pekalongan tadi untuk tahun 2021 ada alokasi anggaran Pak direncanakan berapa? 35 juta. Oke. Ya, artinya tetap ada komitmen pemerintah daerah ya Pak ya, tetap ada pemerintah daerah untuk mendampingi DAK. Artinya walaupun ada DAK, tetap pemerintah daerah punya komitmen untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan melalui dana APBD, gitu ya. Walaupun nilainya tidak terlalu besar, tetapi itu cukup gitu karena sudah ada di DAK. Artinya kegiatan yang dilaksanakan DAK tidak lagi dilaksanakan melalui APBD, ya, ataupun dilaksanakan tetapi jenisnya agak berbeda dan lokasinya juga berbeda, gitu ya, sehingga tidak terjadi double costing, gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dari daerah-daerah yang lain, kami buka untuk sesi diskusi. Ada hal-hal yang ingin digali lebih dalam lagi tentang pelaksanaan DAK non fisik pengawasan obat dan makanan dari kedua daerah. Kami persilahkan 3 dulu penanya kalau ingin mempertanyakan secara teknis silakan. Kami buka Bapak Ibu sekalian. Ada? Kalau dari chat kayaknya kosong nih Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Dari partisipan tidak ada yang angkat tangan ya? Mohon dibantu mungkin oleh host, ada yang ingin yang tanda angkat tangan gitu ya, yang ingin bertanya? Baik Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada yang angkat tangan ya. Ya betul Ibu, seperti tidak ada yang mengangkat tangan Bu. Mungkin sudah cukup jelas ya Bu ya? Iya, sudah jelas gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sharing. Mohon maaf Bu Nimas, ya. Kalau saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Oh silakan Pak, silakan Pak Slamet. Oke, mumpung ada Bu Sestama, ada Bu Deputi ini, Bu Nimas. Jadi ya, Pak. kami ini, jadi kalau boleh usul, karena saat ini kan masih pandemi COVID ya, berdampak pada tadi disampaikan bahwa ini merupakan salah satu kegiatan yang mendorong ekonomi warga, begitu ya. Nah, kita ketahui bahwa sebenarnya untuk bisa membuka peluang usaha-usaha itu memang perlu ada dorongan ya, subsidi dari pemerintah. Nah, kita tahu ketika pelaku usaha misalnya mau membuat IRTP, sebagai IRTP itu mau dia membuat produk begitu ya. Persyaratannya itu salah satunya adalah bahwa produk makanannya itu secara laboratoris memang memenuhi syarat gitu ya. Nah, kalau mereka itu terus terang saja mau usaha sudah dibebani dengan biaya-biaya seperti itu, tentunya mereka akan berpikir, aduh sulit ini, biaya dari mana kami harus mengeluarkan uang untuk pemeriksaan tersebut begitu ya. Sehingga kalau dimungkinkan bahwa dana DAK ini bisa salah satunya adalah untuk subsidi bagi para pelaku usaha baru untuk mendorong para pelaku usaha baru itu untuk bisa difasilitasi terkait dengan pemeriksaan makanannya, sampelnya itu sampai dengan memenuhi syarat. Jadi kita kan melakukan pembinaan langsung ke lapangan, kemudian itu diambil sampelnya. Kalau misalnya ternyata hasilnya memenuhi syarat ya baik, tapi kalau misalnya tidak, kita melakukan pembinaan lagi kepada industri sarana tersebut ya, kemudian kita uji lagi. Jadi kami pikir dengan seperti itu mudah-mudahan para pelaku ini bisa meringankan beban mereka begitu, apalagi di pandemi COVID ini mereka dampaknya kan juga terkait dengan ekonomi gitu. Kalau diperbolehkan memang
itu masuk di dalam salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh Badan POM. Saya kira itu, Bu Bunyimas. Yeah. Baik, terima kasih. Nanti silakan teman-teman dari Badan POM untuk menjelaskan hal itu. Tadi pertanyaan dari Pak Slamet ya, sangat baik sekali karena memang untuk melakukan pengujian sampel tentunya perlu biaya ya Pak Slamet ya. Dan untuk pelaku usaha yang baru, apalagi di masa pandemi yang biasanya mereka itu industri rumah tangga, korban dari PHK ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan modal yang kecil dia ingin meningkatkan ekonomi keluarganya sehingga membuat usaha baru industri rumah tangga gitu ya. Kalau dimintakan untuk biaya sampel untuk masing-masing dagangan produk yang dia dagang gitu yang dia jual, tentunya ada satu keberatan lah ya, keberatan sehingga kadang-kadang sudahlah nggak usah diuji gitu ya, sehingga mereka menjual bebas gitu. Nah, tetapi Pak kalau nggak salah di menu DAK tahun 2021 ada Pak sampling dan pengujian pangan industri rumah tangga itu yang dialokasikan melalui DAK. Mungkin dana itu saja Pak yang bisa kita gunakan. Itu untuk post market. Ya untuk post market betul, untuk post market ya. Tapi yang untuk pre-marketnya nggak ada ya. Ya, ini mungkin masukan juga untuk BP POM ya, Bapak Ibu sekalian dari BP POM mungkin Bu Direktur gitu ya, kalau masih ada. Jadi memang mungkin di sini adanya post market ya menunya ya, tapi tidak ada yang untuk pre-marketnya gitu ya, yang kita coba itu. Ini masukan dari Kota Pekalongan, masukan yang baik juga nanti mungkin ditampung gitu ya untuk pengembangan berikutnya. Tetapi kalau untuk melalui dana APBD tidak memungkinkan juga ya Pak ya, melalui dana APBD? Tidak muncul juga ini. belum ada. Ya. Kalau memang bisa Pak, sementara di menu DAK itu hanya untuk post market, mungkin untuk yang APBD kita buat yang pre-marketnya Pak. Gitu kan, itu ada kewenangannya juga ya, kewenangan kabupaten kota. Dan di 90 juga kayaknya Permendagri 90 juga ada untuk kodifikasi kegiatan tersebut gitu ya. Jadi saling melengkapi lah Pak. Kalau misalnya DAK untuk post market, mungkin yang pre-marketnya dari APBD gitu. Nah, tetapi nggak apa-apa kalau memang ini nanti bisa diterima oleh teman-teman dari BP POM untuk pengembangan tahun berikutnya itu akan lebih baik gitu Pak. Ya, mungkin dari BP POM ada yang bisa merespon masukan dari Pak Slamet dari Kota Pekalongan. Kami persilahkan. Sepertinya Ibu Direktur sudah tidak ada di tempat ya. Ada Bunyimas. Iya, mohon maaf Bu. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bu Emma. Ini Bu Emma ada masukan Ibu dari Pekalongan. Apakah dimungkinkan biaya DAK itu untuk membiayai pre-market Bu? Gitu. Tadi saya sudah sarankan memang di menu DAK 2021 hanya untuk post market, tapi kalau bisa yang APBD saja gitu yang digunakan untuk pre-market di tahun 2021. Namun demikian mungkin ada kebijakan lain dari BP POM, kami persilakan Bu Direktur. Terima kasih Bunyimas. Yang pertama saya bersyukur Bunyimas sudah memberikan solusi bahwa ditukar saja APBD-nya untuk pre-market, kemudian DAK-nya untuk post-market. Bisa ditukar begitu. Tetapi bisa juga, jadi begini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Di Jukop memang disebut bukan hanya di Jukop, karena dasar kita adalah Undang-Undang 23 2014. Di Undang-Undang 23 2014 itu pengawasan post-market pangan hasil industri rumah tangga. Nah, kemudian ada juga di sana sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Ada dua sebetulnya, tapi kita kembangkan jadi 9 kegiatan. Nah, terkait dengan pangan industri rumah tangga tersebut, yang pertama bahwa pangan industri rumah tangga itu resikonya menengah rendah untuk berdasarkan PP 5 tahun 2021.
penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Nah, untuk menengah rendah, komitmen hanya NIB dan komitmen Pak nanti ya, ini karena tahun 2021. Menengah resikonya menengah rendah. Ketika resikonya menengah rendah, itu hanya ada NIB dan komitmen. Komitmennya harus tentu komitmennya harus ditindaklanjuti selama berapa lama? 3 bulan plus 3 bulan. Dalam 3 bulan komitmen itu apa saja yang harus ditindaklanjuti? Komitmen untuk menyelenggarakan produksi sesuai dengan cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga. 1. Yang kedua, komitmen untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Yang ketiga, komitmen untuk menerapkan peraturan label. Jadi cuma 3 ininya. Nah, di dalam CPPBIRT, cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga, itu kita bicara tentang aspek-aspek cara produksi, termasuk pemilihan bahan baku dan seterusnya. Pemilihan bahan baku, pemilihan jumlahnya, BTP-nya jumlahnya berapa, dan seterusnya, Pak. Nah, terkait dengan hal tersebut, termasuk dengan cara produksinya dan seterusnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ternyata tidak ada komitmen untuk pengujian, tidak ada. Namun, kita kan khawatir kalau tidak ada pengujian. Jadi, pengujian bisa dilakukan, yang masuk dari PIRT akan masuk ke MD. Jadi, PIRT kan konsepnya diproduksi oleh industri rumah tangga pangan. Industri rumah tangga pangan itu kan cuma ada 2 ininya ya, syaratnya. Yang pertama diproduksi di lingkungan rumah tangga. Yang kedua menggunakan alat yang manual sampai dengan semi otomatis. Kalau dia keluar dari industri dari rumah tangga, artinya dia punya tempat produksi baru di luar rumah tangga, atau alatnya sudah menjadi alat yang otomatis, atau produksinya tidak sesuai dengan Perbadan POM 22 tahun 2018, maka dia harus MD. Nah, karena dia harus MD, tadinya PIRT harus MD, ini bisa dilakukan pengujian post marketnya PIRT, tapi dia merupakan bagian yang hasil ujinya, Certificate of Analysis-nya bisa digunakan untuk mengajukan MD. Demikian, Pak. Demikian bunyi, Mas. Ya, terima kasih Bu Direktur. Mohon maaf, saya mau meralat sedikit. Saya tadi mencoba membuka lagi kewenangan di Undang-Undang 23. Memang kewenangan kabupaten kota hanya pada post market ya, Pak Slamet ya. Pre-market dan post market itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi mungkin nanti bisa difikirkan ke depan gitu ya, bagaimana yang pre-marketnya. Tetapi kan ada pos gitu Bapak Ibu sekalian mengenai penerbitan sertifikasi produksinya gitu ya. Nah, itu pada saat itu bisa mau tidak mau memang ini melibatkan juga peran serta masyarakat gitu ya. Karena tadi kan ada 3 pilar, Pak. Ada 3 pilar untuk pengawasan obat dan makanan. Jadi tidak hanya dari pemerintah, tapi kita juga melibatkan peran sertanya masyarakat. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, peran serta masyarakat di situ dalam hal pengujian sampel makanan yang akan dia produksi, yang dia akan jual gitu, dia edarkan. Di situ mungkin kita menghimbau gitu ya masyarakat untuk berpartisipasi gitu ya. Karena pengawasan ini kan tidak hanya di sektor pemerintah gitu ya, dari sektor masyarakat juga dia mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan makanan gitu ya, sehingga paling tidak dia juga punya kewajiban untuk memeriksakan obat dan makanan. Paling tidak kalau dia tidak mau melakukan pengujian makanan, dia juga harus memilah gitu ya, bahan baku yang akan dia lakukan adalah bahan baku yang aman gitu ya, sehingga tidak menarik kecurigaan masyarakat lainnya gitu ya terhadap produk makanannya. Misalnya kita bisa lihat warna kuningnya gitu ya, kuningnya mungkin tidak
mencolok gitu ya. Nah itu kesadaran dari masyarakat itu Pak Slamet. Mungkin kita coba libatkan peran serta masyarakat di situ gitu ya. Karena pilar yang ketiga dalam rangka pengawasan obat dan makanan adalah masyarakat itu sendiri gitu. Terlepas dari dia mampu atau tidak, itu nanti memang ada solusi kita bersama Bapak Ibu sekalian ke depan. Apakah nanti pre-marketnya bisa dialokasikan ke depan gitu ya oleh DAK, itu nanti mungkin menjadi kebijakan baru yang bisa dipertimbangkan. Itu Pak Slamet ya, Bu Emma, saya mohon izin tadi saya meralat, jadi pre-market memang bukan kewenangannya kabupaten kota, gitu, kewenangannya pemerintah pusat, sehingga memang kewenangan kabupaten kota hanya pada pos marketnya saja. Ya, gitu Pak Slamet ya. Ya, begitu Pak. Jadi mari kita libatkan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diproduksi dari rumah tangganya mereka. Gitu Pak. Ada lagi yang mau dipertanyakan Bapak Ibu sekalian? Ini mungkin pengalaman yang bagus loh Bapak Ibu sekalian, bisa melaksanakan DAK sampai 96,36% gitu ya. Katakan itu sudah 100% yang dilakukan oleh Kota Pekalongan, begitu juga oleh pesisir selatan gitu ya. Realisasinya sudah cukup tinggi dan mudah-mudahan permasalahan tadi yang dihadapi oleh teman-teman dari Kota Pekalongan juga sudah ada solusinya ya Pak ya. Ke depan akan minimalisir lagi permasalahan yang terjadi gitu. Nah sehingga yang mungkin saya juga ingin mengingatkan nih Bapak Ibu sekalian, kita kan sudah mau mendekati puasa nih Bapak Ibu sekalian. Nah biasanya sepanjang jalan katakan yang dilalui oleh masyarakat gitu ya, akan muncul tuh Pak pedagang-pedagang makanan pembuka puasa, takjil. Nah ini perlu juga perhatian Bapak Ibu sekalian dari kabupaten kota untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang dihasilkan. Karena misalnya sotomi kita contoh Pak, sotomi pasti banyak digemari karena buka puasa enak yang hangat-hangat gitu. Nah ini perlu kita perhatikan mie-nya Pak, apakah itu mengandungkan bahan berbahaya atau tidak. Nah itu peran tim dari koordinasi terjun ke lapangan gitu ya. Kalau memang kita temukan, kita harapkan dia tidak jual itu lagi untuk hari-hari berikutnya gitu ya. Karena di hari pertama puasa inilah yang menentukan. Sebagian masyarakat kita kan inginnya buka puasa yang sudah siap saji gitu Pak. Nah inilah kesempatan ini, peluang ini diambil oleh para pedagang gitu ya untuk membuat produksi makanan rumah tangganya. Oleh karena itu kita perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat di dalam bulan puasa ini Bapak Ibu sekalian. Itu. Baik, mohon maaf Ibu Nyimas, ya. Berhubung waktu sangat terbatas. Ya, okay. Iya. Baik, tidak ada yang bertanya ya, saya rasa ya. Bu Nyimas boleh sedikit saja. Oh, silakan Ibu Direktur, silakan Bu Dia. Terima kasih Bu Nyimas. Terima kasih Bu Nyimas tadi sudah memberikan insight dari Undang-Undang 23 tahun 2014. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa SPP IRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga itu merupakan pengawasan pre-market juga Bu. Iya betul. Jadi daerah itu punya dua kewenangan untuk industri rumah tangga, yaitu pengawasan pre-market dalam bentuk penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, dan kewenangan post-marketnya adalah pengawasan post-market produksi hasil industri rumah tangga, pangan industri rumah tangga. Jadi ada pre-marketnya juga Bu Nyimas, dalam bentuk SPP IRT. Iya. Ya, demikian, baik Bu. Ya, baik Bu, menuju SPP IRT itu memang perlu ada pengujian sampel ya Bu ya. Betul, ya, betul. Baik, ya itulah yang dimaksud dengan pre-market ya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu, mohon maaf gitu ya tadi atas kekurangan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada lagi yang bertanya, kami mohon aplaus untuk Pak Slamet dengan Pak Satria. Kami mohon untuk tepuk tangan, memberikan apresiasi kepada para narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih kepada para narasumber kita, Pak Haji Satria dan Pak Slamet, gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada kekurangan dalam memfasilitasi sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak Ibu Nyimas Dwi Koryati SMSI. Baik Bapak Ibu yang terhormat para peserta Forum Konsolidasi Kegiatan DAK Non-Fisik POM 2021 dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota. Dengan tadi kita bersama-sama mengikuti success story, berarti juga sudah berakhir rangkaian acara hari ini di hari pertama. Dan kami mengingatkan untuk para peserta, jangan lupa besok akan dilanjutkan kembali di hari kedua. Forum Konsolidasi Kegiatan DAK Non-Fisik POM 2021 dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota. Pukul 8 pagi di tempat yang sama. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber, para moderator, dan juga pasti para Bapak Ibu, mewakili panitia yang bertugas dan juga seluruh kru yang bertugas. Kami pamit undur diri, tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan, dan salam sehat. Salam sehat.